Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kasih-Nya senantiasa. Firman Tuhan untuk kita pada khotbah Minggu 21 Juli 2024 tertulis dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan zamannya Yehuda dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema minggu kita adalah Tuhan menggembalakan umat-Nya. Kita mengetahui bahwa tugas gembala adalah memelihara, memperhatikan, melindungi, menjagai dan memberikan rasa aman bagi para kawanan dombanya. Kalau kita melihat dalam firman kita ini, jelas sekali bagaimana Tuhan sangat mengasihi umat-Nya, umat Israel. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan gembala bagi bangsa Israel melalui para raja-raja yang memimpin mereka untuk mengarahkan seluruh kehidupan mereka. Ada berbagai jabatan di Perjanjian Lama, ada para imam, ada nabi. Dari dalam hal ini, para raja-raja yang menjadi gembala, para imam dan para rabi yang sesungguhnya tidak melakukan pekerjaan mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mereka disebut para gembala yang harus menjaga dan merawat, memperhatikan setiap kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dan kebutuhan-kebutuhan kawanan dombanya, yaitu bangsa Israel. Namun dalam Yeremia pasal 23 ini, kita melihat bahwa perkataan dari Nabi Yeremia tentang bagaimana Tuhan berjanji akan memberikan tunas Daud yang adil sebagai tanda Allah memperhatikan bangsanya dan memberikan gembala yang baik dan gembala yang sesungguhnya bagi bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena Tuhan melihat bahwa ada banyak gembala-gembala, para raja-raja yang tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, hanya mengutamakan kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri.
Kalau kita perhatikan di ayat 21 dalam pasal 23 ini dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Ada fakta yang telah dilihat oleh Allah melalui para nabinya, khususnya Yeremia, bahwa para raja-raja yang diberikan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu tidak melaksanakannya tugasnya dengan baik, membiarkan kaum Israel terserak dan terhilang. Maka Tuhan mengatakan terhadap para gembala itu, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira apa indikasinya para gembala itu tidak melaksanakannya tugas dengan baik? Tentu kalau dikatakan kawanan domba yang berserak atau kaum gembala itu tidak membiarkan gembalanya atau dombanya dengan baik, hidup dengan baik, apa indikasinya? Indikasinya kalau berserak berarti ada yang terjatuh ke dalam lubang, ada yang sakit, ada yang lapar, ada yang haus, ada yang menderita, dan lain sebagainya. Maka Allah sangat berbelas kasihan melihat hal itu. Bangsanya telah tercerai-berai, tidak berkumpul di satu kawanan, maka ada yang mengalami berbagai-bagai penderitaan karena tidak mendapat perhatian. Para raja-raja hanya mementingkan diri sendiri, tetapi rakyatnya, bangsa Israel, mengalami penderitaan, baik secara ekonomi atau secara iman menjadi merosot karena tidak ada dukungan dan bimbingan yang jelas dari para pemimpinnya. Mereka berserak mengambil jalan masing-masing. Tetapi kasih karunia Allah di dalam teks kita kali ini mengatakan bahwa aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ada harapan baru bahwa Allah memang penuh kasih sayang. Dia tidak membiarkan kawanan dombanya berserak. Dia berjanji akan mengumpulkan kembali sisa-sisa kambing domba dari segala negeri kemana ia mencerai-beraikan mereka, dan akan membawa ke padang rumput yang hijau, ke padang rumput di mana mereka akan makan, minum, dirawat, dan kemana mereka akan mendapat pemeliharaan yang baik. Tentu kita harus membandingkan dengan bagaimana ungkapan seorang Daud dalam Mazmurnya, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu adalah gembala yang baik. Ketika dia mengatakan di dalam Mazmurnya, dia mengatakan, Tuhankulah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kasih Allah yang benar-benar memperhatikan dengan kasih sayang kawanan dombanya, bangsanya, bangsa yang sudah Dia pilih, bangsa yang Dia kasihi, bangsa yang berharga di matanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia tidak ingin bangsanya itu menderita. Dia tidak ingin bangsanya itu tercerai-berai. Dia mengumpulkan dan berjanji akan memberikan gembala yang baik. Karena kita mengetahui gembala yang baik akan terus memperhatikan dan menyayangi kawanan dombanya. Tetapi gembala yang tidak baik akan membiarkan. Tidak ada pengorbanan di sana. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala itu punya tugas yang berat. Dia harus berjuang, bahkan berhadapan dengan serigala-serigala pemangsa. Bahkan untuk tidur sejenak dia pun tidak akan bisa nyenyak, karena dia terus memikirkan keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan kesejahteraan kaum gembalaannya. Tapi para raja tidak melakukannya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Di dalam ayat 4 dikatakan, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Maka ada jaminan bahwa gembala yang akan Tuhan berikan bagi bangsanya, bagi domba-dombanya, adalah gembala yang menggembalakan dengan firman Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kasih sayang yang daripada Tuhan, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, tidak hilang seekor pun tidak. Karena gembala yang baik akan mencari seekor pun yang hilang dari kawanan domba. Katakan 100 ekor, seperti apa yang sering kita dengar tentang perumpamaan domba yang hilang. Ketika ada 1 ekor domba yang hilang dari kumpulan 100 ekor, Tuhan akan mencarinya dan merawatnya kembali ketika dia terluka, sehingga tidak takut lagi, tidak terkejut lagi, dan tidak hilang lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Pengharapan yang baru, Tuhan akan memberikan sebuah tunas adil dari Daud. Dari keturunan Daud akan tumbuh tunas yang baru. Ada pengharapan yang baru. Ketika dikatakan tunas, berarti sesuatu yang baru yang akan bertumbuh dengan baik dan membawa sebuah kebahagiaan. Akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Tidak lagi seperti raja-raja yang sebelumnya, yang bertindak tidak adil, bertindak tidak benar, dan bertindak sebagai raja yang tidak bijaksana. Sebaliknya Tuhan akan memberikan raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di seluruh negeri bagi bangsa yang Dia cintai, bangsa Israel. Tunas yang baru itulah yang dijanjikan sebagai Mesias, Mesias penyelamat, penyelamat dunia, penyelamat manusia, penyelamat domba-domba itu. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Maka ada seruan
Tuhan keadilan kita. Tuhan yang memberikan gembala yang baik dan membumi hanguskan gembala-gembala yang tidak baik, gembala-gembala yang tidak adil, gembala-gembala yang tidak menyayangi kawanan dombanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian akan dibebaskan dan akan hidup dengan tentram, akan terus-menerus diperhatikan dalam kasih karunia Allah. Kita melihat bahwa Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Ada keamanan yang sempurna, ada jaminan kehidupan yang lapar menjadi kenyang, haus menjadi dipuaskan, yang sakit disembuhkan, yang tercerai-berai dikumpulkan, yang hilang dicari. Karena itu akan disebutkan Tuhan keadilan kita. Tuhanlah yang adil, berbeda dengan raja-raja yang tidak bertanggung jawab itu. Tuhan kita adil, penuh dengan kasih sayang, mempertanggungjawabkan kita, tidak hanya di dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi Dia mempertanggungjawabkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesuslah Mesias yang dinubuatkan dalam Yeremia ini. Yesus adalah Mesias yang menjadi gembala dalam kehidupan kita, menggembalakan setiap perjalanan kehidupan kita. Jika kita sempat tercerai-berai, kadang-kadang serigala datang mengaum-ngaum di sekitar kita, hendak membawa kita kepada penderitaan-penderitaan. Kita tercerai-berai, kita hilang, kita tidak mendapatkan perhatian, kita terjatuh, kita terhilang, kita terluka, kurus, lapar dan haus. Tetapi Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus, bukan hanya memberikan perawatan dari segi fisik, bahwa yang tercerai-berai dikumpulkan, yang hilang didapatkan, yang lapar dikenyangkan, yang haus dipuaskan. Tidak hanya sekedar fisik kita yang diselamatkan, tetapi jiwa raga kita, seluruh kehidupan kita telah Dia selamatkan. Yesus Kristus penyelamat kita, penyelamat kita yang memberikan dirinya untuk disalibkan demi keselamatan kita. Dialah gembala yang baik, Dialah gembala yang sangat baik, berbeda dengan gembala yang ada di dunia ini. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk kawanan domba-dombanya. Dia merasa domba-dombanya itu adalah miliknya, yang harus dirawat, dijaga, dikasihi, dilindungi, dan dikumpulkan, sehingga ada persekutuan yang indah, ada perkumpulan yang indah, yang boleh sama-sama kenyang, sama-sama sejahtera, dan sama-sama berada di padang rumput yang hijau. Maka tidak ada lagi ketakutan, walaupun kematian yang menanti-nanti kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa Tuhan berada di pihak kita. Dia akan memberikan kehidupan yang baik selama kita di dunia, dan Dia akan memberikan jaminan kehidupan, mahkota kehidupan bagi orang yang mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yesuslah gembala yang baik, maka jadikanlah Yesus dalam hidupmu, amang-inang, dalam hidup kita sebagai gembala yang baik, sehingga apapun persoalan yang menimpa kita, yang membuat hidup kita terasa sangat menderita, bahkan ada banyak persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan kita, mari kita beritahukan kepada gembala yang baik itu, Yesus Kristus itu. Dia akan mengarahkan seluruh kehidupan kita untuk
berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Dia akan melegakan setiap kita yang merasakan duka cita. Dia akan menghibur kita dalam duka cita kita dan memberikan sukacita, yaitu perlindungan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, di dunia dan di surga kekal, di tempat di mana gembala kita itu memberikan tempat yang indah bagi setiap orang yang percaya kepada kita. Tuhan itu gembala kita, gembala yang baik. Tuhan itu keadilan kita. Tuhan itu gembala kita. Tuhan itu keadilan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah gembala kami, gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan kami, sehingga setiap kami yang tercerai-berai dikumpulkan, kami yang terhilang didapatkan, kami yang terluka dirawat, kami yang kurus akan penderitaan-penderitaan Engkau gemukkan, dan dalam kesejahteraan kehidupan kami di dunia ini, dan Engkau memberikan kedamaian bagi kami, keselamatan bagi kami di surga kekal, tempat Allah bertahta dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.